High risk, high return adalah frasa yang sering kita dengar dalam dunia investasi. Atas return yang lebih tinggi di investasi, investor harus rela menanggung risk yang lebih besar. Ketika menetapkan strategi berinvestasi, time horizon dan risk tolerance si investor itu menjadi sangat penting untuk menetapkan strategi investasi yang sesuai. Time horizon itu bisa kita tetapkan bergantung dari tujuan investasi kita masing-masing ya, yang tadi kita juga udah bahas di sesi sebelumnya. Sedangkan untuk risk tolerance, ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Seberapa rela sih kita untuk menanggung risiko dari investasi kita? Jenis risiko investasi, misalnya keamanan pokok modal, inflasi, keuntungan yang tidak terjamin, gagal bayar, suku bunga, kurs, dan marketability atau penjualan kembalinya. Semakin return yang dijanjikan itu semakin tinggi, maka risknya juga semakin tinggi. Jadi, kalau kalian rela menanggung risiko yang lebih tinggi, maka kalian bisa berinvestasi dengan potensi return yang lebih besar. Dan sebaliknya, walaupun kalian returnnya tidak terlalu besar, tapi resikonya juga nggak besar, sehingga kalian juga masih bisa tidur nyenyak ketika kalian memilih investasi dengan return yang lebih kecil. Nah, berbicara mengenai profil risiko, ada 5 tipe profil risiko investor. Kita bisa lihat di gambar ini. Berdasarkan besarnya risk tolerance mereka, bisa dibagi menjadi 5. Biasanya sih risk profile ini disimplifikasi menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Jadi ada 2 kutub ekstrim, konservatif, agresif, lalu tengahnya moderat. Namun di sini aku tambahin 2 profil lagi supaya nggak terlalu jauh atau ekstrim dan bisa merepresentasikan risk profile yang lebih tepat untuk kalian, yaitu moderately konservatif dan moderately agresif. Silahkan di-pause dan dibaca sendiri deskripsi dari profil risiko masing-masing tipenya. Besar kecilnya risk tolerance ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, tujuan investasi, dan lifestyle. Jadi, seseorang risk tolerance-nya ini bisa berubah-berubah, tergantung perubahan faktor ini dalam hidupnya. Misalnya, usia. Semakin bertambahnya usia, biasanya orang itu akan cenderung lebih konservatif dan lebih berhati-hati. Terus lifestyle. Misalnya ketika kita saat ini single, belum punya tanggungan, maka kita akan cenderung ambil investasi dan kita memiliki profil risiko yang agresif. Karena kalau kita gagal, kita nggak ngerugiin siapa-siapa, kita cuma nanggung diri kita sendiri. Namun nanti ketika kita sudah menikah, sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan, kita akan cenderung menjadi lebih konservatif. Karena ketika kita rugi, maka keluarga kita juga akan ikut menanggungnya. Nah, untuk mengetahui risk profile kalian saat ini, aku mau ajak kalian untuk tes risk profile terlebih dahulu ya. Silakan bisa di-download lembar yang sudah aku sediakan untuk menilai profil risiko kalian. Nah, gimana teman-teman? Bagaimana hasilnya? Semoga sesuai ya dengan kondisi kamu saat ini. Berikut adalah persentase saran alokasi net aset kalian berdasarkan risk profile kalian masing-masing. Semakin risk tolerance kalian tinggi, maka porsi aset yang diinvestasikan untuk ke instrumen investasi yang sifatnya defensif dengan fixed income akan berkurang, dan untuk instrumen investasi yang sifatnya growth akan bertambah. Alokasi asetnya apa aja, kita akan bahas di video setelah ini. Dan ketika kalian sudah dapetin hasilnya, kira-kira yang mana nih yang lebih baik? Konservatif atau agresif? Jawabannya nggak ada yang lebih baik, teman-teman. Karena balik lagi, ini ke preferensi orang masing-masing. Seberapa dia mau menanggung resiko dan apa tujuan keuangan dia. Jadi, ketika kalian moderate atau kalian konservatif, jangan merasa kalian itu nggak lebih keren daripada yang agresif. Begitu juga ketika kalian agresif, jangan merasa kalian itu lebih keren dibandingkan dengan yang konservatif. Again, ini balik lagi sesuai dengan preferensi, sesuai dengan tujuan kalian dan risk tolerance kalian masing-masing. Nah, teman-teman, sebenarnya ada cara nih yang bisa membantu kita untuk mengurangi resiko berinvestasi, yaitu dengan menambah ilmu atau pengetahuan kita mengenai suatu produk investasi tersebut. Karena apabila kita memiliki knowledge atau core competence yang tinggi di satu produk, maka kemungkinan untuk kita salah dan resiko-resiko itu bisa kita mitigasi sendiri berdasarkan ilmu yang kita dalami. Misalnya, aku pribadi pun sebenarnya adalah orang yang kalau dites profil risikonya adalah moderate. Namun saat ini aku menaruh sebagian besar aset aku di saham atau di bagian instrumen investasi yang sifatnya tuh agresif. Kenapa? Karena aku merasa memiliki pengetahuan yang lebih cukup di saham. Sehingga aku berinvestasi bukan berdasarkan
profil risk aku, tapi berdasarkan core competence aku. Jadi nih kalau misalnya teman-teman masih berusia muda, belum punya tanggungan, tapi profil risikonya udah konservatif, aku saranin kalian buat banyak-banyak belajar, supaya kalian bisa mengerti produk investasi tersebut dengan lebih komprehensif. Sehingga kalian pun lebih pede untuk ambil produk-produk investasi dengan return yang lebih besar seperti saham.